Shalom. Shalom. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan kita di bawah tema mujizat di pondok kecil, dan ini adalah bagian yang kedua, mujizat di pondok kecil. Bagian pertama saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu, dan mujizat di pondok kecil itu berbicara tentang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di rumah atau di pondok kecil dari Simon Petrus, yakni dengan menyembuhkan ibu mertua Simon. Kita akan kembali melihat teksnya, Matius 8, 14, 15. Matius 8, 14, 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dia pun bangun dan melayani dia. Saudara-saudara, pada bagian pertama dari pembahasan tema ini, saya sudah mengangkat satu poin, yakni ibu mertua Petrus sakit. Dan saya sudah menyampaikan beberapa poin di sana. Ibu mertua Petrus sakit berarti Petrus punya mertua. Kalau Petrus punya mertua berarti Petrus pernah kawin, ya. Dan dia menurut keterangan dari Paulus, dia beberapa kali menyertai pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus, ya. Hanya tidak diketahui siapa nama istrinya, ya. Tradisi mengatakan, ada tradisi yang mengatakan istrinya bernama Perpetua. Tadi malam pada waktu saya belajar lagi, saya membaca, katanya ada tradisi lagi bahwa dia bahkan punya anak bernama Petronella, ya. Tapi lagi-lagi semua ini tradisi yang bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi bahwa Petrus menikah, kawin, itu berarti bahwa tidaklah benar kalau dikatakan bahwa seorang yang melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan full time, harus tidak menikah, ya. Lalu selanjutnya, Petrus itu adalah orang percaya. Dia orang percaya, tapi ternyata di rumahnya juga ada problem, yakni ibu mertuanya sakit dan kelihatannya sakit yang sangat berat. Padahal Petrus adalah orang percaya, dia tinggal serumah dengan saudaranya Andreas, berarti itu juga masalah bagi Andreas. Kita juga tidak tahu apakah saat itu ibu mertua Petrus itu sudah orang percaya atau belum. Tapi bagaimanapun juga, dan seandainya dia sudah orang percaya, itu berarti di dalam rumah orang percaya pun tidak bebas dari kesulitan. Rumah orang percaya pun tidak bebas dari masalah. Itulah sebabnya orang non-Kristen atau orang tidak percaya Tuhan bisa punya masalah keluarga. Orang dalam Tuhan pun bisa punya masalah keluarga. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan bukan jaminan membebaskan kita dari semua kesulitan hidup. Tapi Petrus akhirnya mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya, dan ceritanya berakhir dengan disembuhkannya ibu mertua Petrus. Dan itu berarti jugalah bahwa Tuhan sekalipun ada kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan selalu bisa menjadi solusi bagi kita. Dan bahkan kita belajar bahwa ketika orang-orang yang kita sayangi menderita, ketika orang-orang yang kita kasihi menderita, kita perlu datang kepada Yesus membawa mereka. Sama seperti Petrus dan kawan-kawannya yang datang membawa penderitaan mertuanya kepada Tuhan Yesus. Itu sudah kita bahas pada bagian yang pertama. Pada bagian ini saya akan membahas soal tindakan Yesus. Tindakan Yesus yang dimaksudkan adalah tindakan Yesus menanggapi sakitnya ibu mertua Petrus, dan tindakan Yesus terhadap permohonan Petrus dan rekan-rekannya supaya Yesus menolong ibu mertua Petrus. Saudara, ketika Yesus mengetahui ibu mertua Petrus sakit, dan ketika dia dimintai tolong untuk menyembuhkannya,
Yesus tidak keberatan menolongnya. Dan pada akhirnya dia memang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ayat 15 bacaan kita tadi. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Markus 1:31. Dia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, dia memanggunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Lukas 4:39. Maka dia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kelihatannya sederhana sekali. Karena apa? Karena bukanlah hal yang sukar bagi Yesus untuk mengusir atau untuk melenyapkan sakit penyakit dari dalam diri seseorang. Jikalau dia tidak menyembuhkan seseorang, bukan karena tidak mampu, tapi karena punya rencana yang lain. Tapi sangat sederhana dan sangat mudah bagi seorang Yesus melenyapkan sakit penyakit. Tapi saudara, saya mau kita belajar dari bagian ini, dan kita mau menyoroti beberapa hal terkait dengan tindakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini. Mari kita lihat, hal yang pertama adalah perhatikan sejumlah peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa ini. Perhatikan sejumlah peristiwa yang mendahului peristiwa penyembuhan ibu mertua Petrus ini. Cerita Yesus menyembuhkan mertua Petrus itu ada di 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dan kita akan melihat bahwa penyembuhan ibu mertua Petrus ini terjadi setelah sebuah peristiwa, yakni Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Coba perhatikan Matius 8. Ketika Yesus masuk Kapernaum, jadi memang peristiwanya di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi nanti perwira itu bilang, "Tidak usah Tuhan repot-repot datang, Tuhan perintah saja. Ya, katakan sepatah kata sembuh." Kenapa? Aku ini perwira, kalau aku ngomong satu kata semua bawahan ikut. Ya, kalau Tuhan katakan satu patah kata, pasti hambaku itu sembuh. Nah, ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itu ayat 13. Lalu ayat 14-nya, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipeganglah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Berarti sebelum peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus sempat menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Sekalipun dia tidak pergi ke sana, tapi peristiwa penyembuhan itu terjadi dalam jarak yang jauh. Itu kalau kita baca konteks Matius. Kalau kita mempelajari konteks Markus dan Lukas, maka di Kapernaum itu Yesus sempat masuk ke rumah ibadah dan mengajar di sana. Dan saat dia mengajar itu, ada seorang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Dan Yesus mengusir setan-setan dari orang itu. Perhatikan Markus 1. Mulai 21. Mereka tiba di Kapernaum. Jadi kisahnya sama. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi yang ngomong ini setan. Setan bilang, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Pada waktu saya menjelaskan tentang kesucian Yesus, saya bilang bahkan setan saja anggap Yesus itu orang kudus. Setan mengakui. Jadi kalau sampai ada orang tidak mengakui Yesus orang suci, dia lebih setan dari setan.
Karena setan saja mengakui. Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat menggoncang-goncang orang itu. Roh menggoncang-goncang, roh jahat. Biasanya yang goncang-goncang orang itu adalah roh jahat. Tapi sekarang ada orang yang merasa bahwa kalau tergoncang-goncang itu Roh Kudus. Aneh. Ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. Lalu ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon Petrus terbaring karena sakit demam, maka segera memberitakan padanya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Berarti konteksnya adalah Yesus di rumah ibadah, keluar dari rumah ibadah, pergi ke rumah Petrus. Disitulah dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Itu konteks Markus. Sekarang lihat konteks Lukas. Lukas 4. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum. Sama berarti peristiwanya. Sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di dalam rumah ibadah ada seorang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka dia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi Matius menceritakan sebelum penyembuhan ibu mertua Petrus ada penyembuhan hamba dari perwira Kapernaum. Markus dan Lukas menceritakan bahwa dia sempat mengajar di rumah ibadah, sinagoga, dan keluar sementara mengajar itu dia mengusir orang, setan dari orang yang kerasukan. Dan dari rumah ibadah itu dia pergi ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kalau semua konteks ini kita susun dalam urutan kronologi, maka kronologinya begini. Pertama, Yesus tiba di Kapernaum. Ini diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas. Sama-sama cerita. Yesus tiba di Kapernaum. Sangat mungkin kedatangannya itu menjelang hari Sabat. Maka dia langsung mengajar di rumah ibadah. Ini yang kedua. Dia mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat. Ya, ini diceritakan oleh Markus dan Lukas. Itu kedua. Ketiga, sementara dia mengajar, ada orang kerasukan. Maka dia mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan itu. Ini diceritakan oleh Markus dan Lukas. Setelah keluar dari rumah ibadah, mereka menuju ke rumah Petrus. Ya, kemungkinan besar adalah untuk istirahat dan makan Sabat yang terjadi pada jam 12 siang. Keluar dari situ menuju rumah Petrus. Di tengah perjalanan menuju rumah Petrus itu, perwira Kapernaum datang meminta tolong untuk hambanya. Itu di perjalanan. Ini dicatat oleh Matius. Matius memang tidak mencatat pengajaran di rumah Tuhan, di rumah rumah ibadah. Lalu yang keenam, dia tiba di sana dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Saudara, dari kronologi semacam ini, kita pasti menyadari bahwa Yesus sangat lelah waktu itu. Dia masuk ke Kapernaum. Dia harus mengajar. Pada waktu dia mengajar, dia harus berurusan dengan setan-setan dan mengusir mereka. Setelah selesai mengajar, dia mau kembali untuk mengambil istirahat dan makan Sabat jam 12 siang.
Tapi di tengah perjalanan masih dalam tanda petik diganggu lagi oleh perwira Kapernaum. Dan dia menyembuhkan hamba perwira Kapernaum itu. Sampai di rumah Petrus masih ada problem lagi. Yakni ibu mertua Petrus sakit. Dan karena itu dia menyembuhkan ibu mertuanya. Saudara, kita melihat dari rentetan itu betapa lelahnya Yesus. Betapa capeknya Yesus sebagai seorang manusia. Setelah seluruh kegiatan hari itu, dia masih harus disibukkan lagi dengan satu urusan kecil, yakni mertua Petrus sakit. Tapi ternyata sekalipun dia sudah lelah dari seluruh kegiatan sehari-hari itu, tapi dia tidak mengabaikan penyembuhan ibu mertua Petrus. Perhatikan kata-kata Barclay. Pada waktu itu Yesus baru datang dari sinagoga. Di sinagoga itu Yesus menolong menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Dan menurut Matius, dalam perjalanan pulangnya Yesus menyembuhkan hamba perwira komando Romawi. Mujizat-mujizat itu tentu menyebabkan Yesus merasa lelah. Dan tentu ia juga ingin segera bisa istirahat di posnya. Namun justru pada waktu itu, di rumah penginapannya, maksudnya rumah Petrus, di rumah penginapannya, Yesus diminta lagi menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan dia masih mau melakukan. Wajar seandainya setelah kegiatan yang padat pada hari Sabat itu, setelah mengajar dan melakukan sejumlah penyembuhan, wajar kalau Yesus mengambil waktunya beristirahat. Tetapi ketika ada kepentingan pelayanan yang lain, melayani ibu mertua Petrus yang sakit itu, dia merelakan istirahatnya, waktunya untuk bersantai demi pelayanan kepada orang kecil seperti mertua Petrus. Barclay bilang begini, dia tak pernah terlalu lelah untuk memberikan pertolongan. Kebutuhan orang lain lebih dia utamakan dari keinginannya sendiri untuk beristirahat. Maka disinilah kita belajar bahwa Yesus menempatkan kepentingan pelayanannya di atas kepentingan-kepentingan pribadinya yang bukan merupakan hal yang urgen. Itu ciri pelayanan Yesus. Hal semacam ini pernah kita lihat juga di dalam kasus yang lain, yaitu ketika Yesus mau beri makan 5.000 lebih orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya mau menjelaskan juga bagian itu dari konteksnya. Yesus ini sepupuan dengan Yohanes Pembaptis. Jarak 6 bulan. Karena setelah malaikat memberitahu Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, bahwa Elisabet istrimu akan mengandung, maka Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Pada bulan yang ke-6, maksudnya pada bulan yang ke-6 setelah penampakan kepada Sakaria kehamilan Elisabet, malaikat datang lagi kepada Maria, memberitahu bahwa Maria akan mengandung. Berarti umur Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu beda 6 bulan. Tapi Elisabet pernah mengunjungi Maria sebagai kerabatnya. Jadi ada yang menduga bahwa Maria dan Elisabet itu adalah saudara. Ya, maka muncullah anggapan bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis itu sepupunya. Kalaupun bukan sepupu, pasti mereka adalah keluarga rapat. Dan kita tahu bahwa karena orang harus melayani pada waktu umur 30. Sebelum 30 belum boleh. Seperti imam perjanjian lama. Maka kalau Yohanes Pembaptis mau melayani, dia harus muncul. Umur 30. Yesus mau melayani, muncul umur 30. Makanya Yesus umur 30 baru keluar kampung, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah itu berarti Yohanes Pembaptis melayani lebih dulu 6 bulan dari Yesus. Nah, saudara-saudara, Yohanes sudah melayani, sudah punya murid-murid. Tapi karena Yohanes ini orang pemberani, dia menegur Herodes Antipas. Maka Herodes Antipas, ya singkat cerita, menangkap Yohanes. Dan pada hari ulang tahunnya, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, sepupunya Yesus itu dipotong lehernya. Ya,
maka pasti Yesus sedih sebagai seorang manusia. Begitu dengar saudaranya dipenggal kepalanya, Yesus sedih dan ingin menyingkir sedikit dari area ramai. Perhatikan Matius 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu kepada Yesus, kasih tahu bahwa saudaramu Yohanes Pembaptis itu sudah dibunuh. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita duka cita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus sedang berduka cita. Wajar jikalau dia mau bergeser cari tempat sunyi. Mungkin untuk mengenang Yohanes Pembaptis atau minimal menenangkan dirinya. Karena baru dapat kabar duka. Itu dari Matius. Tapi ada situasi lain yang digambarkan oleh Markus. Perhatikan Markus 6. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mendengar kematian guru mereka, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata pada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kalau semua konteks ini digabungkan, kelihatannya situasinya begini. Bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang sibuk pelayanan. Terlalu banyak orang yang mereka layani, sampai makan pun mereka tidak sempat. Sementara sibuk melayani begitu hebat, datang lagi berita duka cita. Yohanes Pembaptis sudah almarhum. Maka di sini Yesus pada dua situasi. Sangat capek, sangat sibuk pelayanan plus berita duka. Maka dia mengajak murid-muridnya, marilah cari tempat sunyi. Naik perahu, cari tempat sunyi untuk beristirahat, untuk bisa makan karena terlalu lelah. Plus untuk menenangkan diri karena berita duka cita tentang Yohanes Pembaptis. Itu hal yang wajar. Tapi saudara, begitu situasi begitu, naik perahu dengan murid-murid pergi. Cari tempat sunyi untuk istirahat. Tapi apa yang terjadi? Matius 14 ayat 13. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Yesus naik perahu mau ke sana, ke Pulau Kera sana untuk istirahat. Tahu-tahu orang-orang karena tahu bahwa Yesus ke sana, mereka langsung mencari jalan darat. Begitu Yesus sampai di pantai, mereka sudah ada semua di sana. Ya, Markus 6. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Saudara, kalau saudara lelah kerja seharian, datang kabar duka cita, mau cari tempat sunyi untuk istirahat dan merenung sedikit. Begitu mendarat, ini manusia begini banyak sudah ada di situ. Kira-kira bagaimana reaksi saudara? Saya kira mood bisa buruk gitu ya. Mood bisa rusak itu. Iya. Bahkan makan pun mereka tidak sempat. Kalau hanya itu bagus, berita duka lagi. Tapi orang-orang ini begitu banyak. Tapi saudara, perhatikan bagaimana sikap Yesus, tindakan Yesus. Markus 6, 34-35. Lalu mulailah dia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, jadi bahkan mengajar lagi sampai malam. Pada waktu malam itulah
sadar tidak ada tempat lagi untuk beli makan. Makanya mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi sampai malam. Lukas 9, 11, 12. Dia menerima mereka dan berkata-kata pada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari sudah malam. Dan seterusnya. Berarti Yesus yang dalam keadaan yang lelah. Dalam keadaan berduka cita. Begitu melihat orang banyak. Kembali lagi mengajar firman Allah. Kembali lagi bikin penyembuhan-penyembuhan pada mereka. Bahkan sampai malam hari. Saudara-saudara. Di sini kita melihat sebagai manusia. Yesus pasti lelah. Dalam keadaan berduka. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi dia mengusir orang-orang itu dari pelayanannya. Itu tidak menjadi alasan bagi Yesus untuk tidak melayani orang-orang itu. Dia terus melayani, mengajar mereka. Kira-kira kenapa sampai Yesus mau melakukan hal itu? Menurut Matius 14 ayat 14. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka dia menyembuhkan mereka. Markus 6. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajar banyak hal pada mereka. Berarti Yesus rela mengabaikan kepentingan pribadinya demi pelayanan. Alasannya karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Begitu ada belas kasihan di dalam diri, maka beban yang berat itu bisa dipikul. Begitu ada belas kasihan di dalam hati, maka tidak ada yang namanya sesuatu yang memberatkan. Tidak. Suatu pekerjaan yang ringan, satu pekerjaan yang kecil akan sangat-sangat memberatkan jikalau orang tidak punya hati kasih. Tapi kalau orang punya hati kasih, dia rela menanggung beban yang berat dan dia melakukan itu dengan sukacita. Hal yang sama pasti terjadi setelah dia mengajar di rumah ibadah, setelah dia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, setelah dia menyembuhkan hamba perwira Kapernaum dan hendak pergi ke rumah Petrus beristirahat, makan siang, makan sabat. Masih ada lagi ibu mertua Petrus yang sakit. Tapi dia tidak keberatan, dia menolong ibu mertua Petrus lagi. Alasannya apa? Pasti sama. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Barclay bilang, nampaknya Yesus tidak pernah merasa lelah untuk menolong siapapun. Orang yang memerlukan pertolongannya tidak pernah dianggapnya sebagai pengganggu yang merepotkannya. Henry bilang, Kristus sungguh peduli terhadap umatnya yang sedang sakit atau menderita. Dia berdiri di sisi perempuan itu sebagai pribadi yang mempedulikan dia dan berbelas kasihan dengan penderitaannya. Jadi memang dasar pelayanan Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Ini penting bagi kita. Terutama bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Setiap kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Baik sebagai hamba Tuhan full time. Baik sebagai para majelis. Baik sebagai pelayan-pelayan di mana saja. Pekerjaan pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar dari Yesus untuk mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada jiwa-jiwa, itu hanya bisa terlaksana kalau orang punya hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Ada banyak pekerjaan pelayanan terbengkalai. Ada banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan pelayanan. Sehingga banyak pelayanan menjadi kacau balau. Seandainya kita semua punya hati yang berbelas kasihan seperti Kristus, maka akan ada banyak pengorbanan yang diberikan bagi pekerjaan pelayanan kita. Karena belas kasihan
Yesus mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, memberikan perhatiannya bagi mereka yang membutuhkan pelayanannya. Kita mesti belajar dari Yesus. Kiranya setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, setiap majelis yang melayani pada bidang apa saja, punya hati yang berbelas kasihan seperti Yesus. Tapi ini juga mempunyai pengertian yang lain, adalah bahwa kalau Tuhan kita punya hati yang berbelas kasihan, kelihatannya Tuhan kita dalam tanda petik tidak tega melihat orang-orang yang mengasihi Dia dalam penderitaan. Dia mengajar mereka. Ketika dia sudah begitu lelah, bahkan sedang berduka cita melihat orang banyak, dia tetap melayani mereka. Dia mengasihi mereka. Begitu juga dia mengasihi mereka yang menderita, termasuk hamba berwira Kapernaum dan ibu mertua Petrus. Bahkan dalam kasus sakit penyakit itu, kita bisa berkata bahwa Yesus sangat mengasihi orang-orang percaya yang sedang berada dalam sakit penyakit. Maka kita bisa menanamkan sebuah keyakinan dalam pikiran kita. Asal kita adalah orang percaya, sekalipun kita sedang ada di dalam penderitaan, belas kasihan Yesus, Yesus pasti tetap mengasihi kita. Dalam kasus-kasus itu, Yesus menyembuhkan. Tidak semua kasus Yesus sembuhkan. Kita melihat contohnya, Paulus, jelas dia sedang mengalami sakit yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Dan sudah 3 kali dia berseru, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tapi Tuhan tidak mengabulkan permohonannya. Dalam 2 Korintus 12:8-9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan padaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tuhan tidak menyembuhkan Paulus. Tapi tidak berarti Tuhan tidak mengasihi Paulus. Kalau dia tidak mengasihi Paulus, dia tidak akan memberikan kasih karunia yang cukup bagi Paulus sehingga Paulus bisa menanggungnya. Maka di sini kita bisa melihat semua orang yang menderita dikasihi oleh Tuhan. Terlepas Tuhan mau menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Kalau dia tidak menyembuhkan, dia pasti punya rencana. Tapi bagaimanapun juga, kalau saudara dalam keadaan penderitaan, Tuhan Yesus adalah Dia yang sangat berbelas kasihan pada kita. Itulah sebabnya Dia menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan hamba perwira Kapernaum karena kasih. Dia pernah tidak menyembuhkan Petrus. Dia pernah tidak menyembuhkan Paulus. Dia pernah tidak menyembuhkan Elisa sampai mati. Tapi bagaimanapun juga dia tetap mengasihi. Tuhan yang berbelas kasihan itu dapat menjadi sandaran bagi kita. Bahwa hidup ini bisa membuat kita banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau ada Tuhan yang berbelas kasihan di samping kita, apa yang harus kita takutkan? Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Itu sebuah syair dari satu lagu rohani yang biasa kita nyanyikan. Tapi saudara, di samping 2 hal itu, mungkin ini juga bisa dianggap spesial bagi kaum perempuan. Karena penyembuhan ibu mertua Petrus adalah salah satu dari sedikit saja mujizat Yesus yang berkenaan dengan kaum perempuan. Di dalam kebudayaan Yahudi yang sifatnya patrilineal, laki-laki lebih diutamakan. Makanya laki-laki Yahudi biasa bangun pagi berdoa, Tuhan aku mengucap syukur. 1,
engkau menciptakan aku. 2, engkau menciptakan aku sebagai orang Yahudi, bukan bangsa lain. 3, engkau menciptakan aku laki-laki dan bukan perempuan. Terima kasih Tuhan. Di bait Allah, perempuan tidak bisa duduk campur dengan laki-laki dalam rumah ibadah. Tidak. Di gereja begini, masing-masing laki perempuan kita duduk campur. Di bait Allah tidak bisa. Ada bilik yang namanya bilik perempuan. Hanya perempuan-perempuan harus di situ. Tidak boleh di tempat gabung dengan laki-laki. Itulah sebabnya Yesus pilih Rasul 12. Semuanya laki-laki. Kenapa tidak ada Rasul perempuan? Nanti mubasir, percuma. Karena perempuan dianggap tidak layak bersaksi pada zaman itu. Sehingga kalau ada Rasul perempuan, mau khotbah, siapa mau dengar? Perempuan begitu direndahkan. Makanya yang ikut makan 5 roti 2 ikan yang jadi banyak itu 5.000 orang. Ada keterangan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak ikut makan, hanya tidak ikut dihitung. Dalam konteks budaya seperti itu, perempuan dipinggirkan. Tapi kelihatannya Yesus memang mengutamakan dan memberi tempat yang layak bagi para perempuan. Itulah sebabnya dia membiarkan sejumlah perempuan seperti Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, dan beberapa perempuan lain ada di sekitar dia mendukung pelayanannya dengan harta mereka dalam Lukas pasal 7. Itulah sebabnya pada waktu dia bangkit, berita kebangkitannya diberitakan pertama kepada perempuan-perempuan. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Dan mujizatnya juga dia berikan kepada orang perempuan, ibu mertua Petrus. Maka berbahagialah kaum perempuan bahwa Tuhan Yesus perhatikan saudara. Amin. Amin. Dehir mengatakan begini. Yesus selalu memperhatikan wanita yang pada waktu itu biasanya dianggap rendah. Yesus perhatikan wanita. Tapi kebenaran ini juga spesial bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Petrus, murid Tuhan. Petrus melayani Tuhan. Tapi Petrus melayani sebagai rasul. Nanti kemana saja Tuhan pergi dia ikut. Dia seorang murid Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Yang taat kepada Tuhan. Yang melayani Tuhan. Tapi saya bilang tadi, orang melayani Tuhan tidak ada jaminan bahwa rumahnya bebas dari kesulitan. Karena itu rumah Petrus juga ada kesulitan di sana. Tapi biarpun begitu, Yesus hadir di rumah itu dan menolong. Dehir mengatakan begini, mungkin cerita ini mau mengajarkan juga bahwa Yesus memperhatikan dan memelihara dengan cara khusus keluarga orang yang mempunyai satu tugas full time di gereja seperti Petrus. Dengan kata lain, kalau orang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan juga tahu mempedulikan keluarganya. Karena itu bagi semua yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Tuhan mengasihi dan Tuhan peduli juga kepada keluargamu. Tuhan mengasihi suami, istri, orang tua, anak-anakmu, terlebih kalau mereka juga adalah orang percaya. Itulah sebabnya kita melihat di dalam perjanjian lama, janji-janji berkat bukan hanya diberikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, tapi bahkan keluarga mereka juga. Mazmur 147. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Dia memberkati anak-anakmu di antaramu. Dia memberkati anak-anakmu. Mazmur 115 ayat 14 dalam terjemahan yang lama berbunyi, maka Tuhan akan memperbanyak berkatnya atas kamu, yaitu atas kamu dan anak-anakmu pun. Mazmur 37:25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tidak. Tuhan
peduli dengan keluarga dari mereka yang sungguh-sungguh melayani. Melayani sungguh-sungguh. Dan Tuhan tahu menolong dan memperhatikan keluarga setiap orang yang melayani. Belajar dari Yesus di dalam pelayanan ini. Belas kasihan yang begitu luar biasa. Itu hal pertama yang dapat kita lihat. Sekarang kita lihat, perhatikan hal yang kedua. Perhatikan juga bahwa peristiwa ini terjadi di pondok kecil Petrus. Tadi kita melihat konteksnya. Sekarang kita melihat bahwa ini terjadi di pondok kecil Petrus. Kalau mujizat ini terjadi di pondok kecil Petrus, kira-kira ada siapa-siapa di situ? Waktu penyembuhan terjadi, berapa orang saksikan penyembuhan itu? Pasti mertua Petrus, karena dia aktor di situ, penyebab penyembuhan itu. Kedua, pasti Petrus. Pasti Petrus. Tapi Petrus dikatakan tinggal dengan Andreas, saudaranya. Mungkin Andreas ada. Katakanlah kalau dia ada. Tapi pada waktu Yesus pergi ke rumah itu, dia disertai juga oleh dua murid yang lain. Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Kalau asumsi kita Andreas ada di rumah, maka ada Simon, ada Andreas. Ada dua murid, Yakobus, Yohanes. Ya. Lalu mertuanya Petrus. Ya, 5, paling banter 6 orang. Mungkin 6 kalau ternyata istri Petrus di rumah. Tapi kita tidak ada keterangan, makanya 5 paling 6. Ya, seandainya istri Petrus lagi di ladang atau Andreas tidak di rumah, ya cuma 4. Sebuah mujizat yang luar biasa hanya disaksikan 4, 5, maksimal 6 orang. Tapi saudara, kalau lihat konteks seperti saya jelaskan tadi, Yesus sempat ngajar di bait Allah, rumah ibadah, lalu usir setan dari orang kerasukan, lalu di jalan ke rumah Petrus sembuhkan hamba perwira Kapernaum. Mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Kembali ke Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan dia sangat menderita. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar iman dari perwira itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar itu tidak aku jumpai pada seorang di antara orang Israel. Selanjutnya dia menyembuhkan. Berkatalah dia kepada mereka yang mengikutinya. Kita asumsikan ada cukup banyak orang yang ikut Yesus. Walaupun penyembuhan itu jarak jauh, sehingga tidak terjadi di tempat itu. Tapi orang banyak di situ tahu ada penyembuhan itu. Markus 1. Di rumah ibadah. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke rumah ibadah dan mengajar. Waktu Yesus ngajar, gimana respon orang? Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Berarti waktu dia ngajar ini lebih top dari ahli Taurat. Ya, ini ahli dari ahli. Ya, ini guru dari guru. Core of the core, top of the top. Yesus. Orang banyak takjub. Pada waktu itu dalam rumah ibadah, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang berteriak, dia berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah.
Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar padanya. Roh jahat menggoncang orang itu sambil menjerit. Dengan suara nyaring dia keluar padanya. Lihat respon orang. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya. Dan mereka taat kepadanya. Wow. Ini di rumah ibadah ada begitu banyak orang. Dia mengajar, semua takjub. Dia usir setan, semua takjub. Siapa orang ini? Apa ini? Setan-setan saja takluk kepada dia. Gara-gara itu, ayat 28. Tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Wow, Yesus tenar. Ya, karena mujizatnya. Usir setan. Di rumah ibadah sinagog itu, ia dikagumi begitu banyak orang. Dan namanya harum tersebar. Lukas 4. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu dia mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Lagi-lagi orang ini, Yesus ini ngajarnya hebat. Ayat 33, di rumah ibadah ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Perhatikan 36. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa dia beri perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Akibatnya tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Seandainya waktu itu sudah ada Facebook dan YouTube, wah, pasti view-nya sangat banyak. Luar biasa. Berarti saudara, sebelum Yesus menyembuhkan mertua Petrus, ada 3 pelayanannya yang mendatangkan rasa takjub dan kekaguman dari begitu banyak orang dan begitu hebat. Mengajar sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Setan-setan takluk kepada dia. Dan hanya berkata jarak jauh, sembuh. Semua itu bikin orang takjub pada Yesus. Orang kagum pada Yesus. Dan dia makin populer di seluruh Galilea. Setelah 3 peristiwa yang heboh itu, tiba-tiba dia datang di pondok kecil Simon Petrus dan bikin mujizat yang tidak kalah hebatnya. Disaksikan berapa orang? 4, maksimal 6. Pasti mereka terkagum-kagum juga. Tapi kalau Yesus memang mau cari nama, bikin mujizat di pondok kecil bukan tempat yang tepat. Dia baru melakukan hal itu di rumah ibadah, di mana begitu banyak orang hadir. Sinagog, bait Allah ada di Yerusalem, tapi karena banyak orang di mana-mana, maka tidak semua orang bisa pergi ibadah di bait Allah. Maka sinagoga itu, rumah-rumah ibadah kecil-kecil, itu ada tersebar di mana-mana. Dan setiap hari Sabat begitu semua orang Yahudi menghadiri ibadah di rumah ibadah sinagog yang terdekat. Maka pastilah ada begitu banyak orang di sana. Maka ketika Yesus bikin keajaiban, ketika Yesus menolong, mengajar, wajar kekaguman, ketakjuban, popularitas dia dapatkan. Tapi dengan membuat mujizat di pondok kecil,
paling-paling kekaguman dan ketakjuban hanya pada 4, 5, 6 orang. Tapi saudara-saudara, biarpun hanya orang sedikit, efek dari mujizat itu yang dihasilkan itu tidak akan seperti yang terjadi di rumah ibadah. Tapi Yesus tetap mau melakukan. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat, dia tolong orang, memang bukan untuk cari ketakjuban, bukan untuk cari kekaguman, bukan untuk cari popularitas. Tidak. Barclay bilang begini, dia tidak butuh penonton untuk menyatakan kuasanya. Dia siap untuk mengadakan penyembuhan dalam suatu lingkungan yang amat terbatas. Sama seperti dia siap melakukannya di depan banyak orang dalam rumah ibadah. Lanjut. Bagi Yesus, mujizat bukan sarana untuk meningkatkan harga diri. Menolong bukanlah suatu kewajiban yang sulit dan tidak menyenangkan. Dia memberikan pertolongan dengan sendirinya karena dia benar-benar tertarik kepada semua orang yang memerlukan pertolongannya. Maka di sini Yesus di dalam bikin mujizat atau dalam menolong orang, yang paling penting adalah orang itu dan bukan dirinya. Ya. Banyak orang sekarang membuat keajaiban atau mujizat atau menolong orang bukan demi orang, tapi demi diri. Banyak orang melayani bukan demi orang, tapi demi diri. Saya pernah ditanyai oleh seorang, ya lulus sekolah teologi, boleh dibilang sebagai hamba Tuhan. Lalu dia tanya-tanya, bagaimana sih caranya membuat atau bikin konten di YouTube? Ya, saya ajar dia, kasih tahu dia. Bagaimana supaya bisa dapat subscriber yang banyak? Saya bilang, kamu jangan buru-buru dulu lah. Itu ada persyaratannya. Ya. Lalu tanya banyak-banyak. Setelah itu saya bilang, mulailah membuat tanpa peduli subscriber, tanpa peduli ada duit atau tidak. Pokoknya kamu lakukan saja. Lalu saya melihat dia mulai bikin konten-konten, khotbah-khotbah, renungan-renungan mulai dimasukkan di YouTube. Bagus. Tapi ya karena baru mulai, view-nya sangat sedikit. Subscribernya juga sangat sedikit. Belum ada iklan yang bisa bikin dia dapat duit. Setelah itu berhenti. Waktu berhenti saya tanya, kenapa berhenti? Sudah bikin capek-capek yang view sedikit. Kenapa? Apakah kamu bikin khotbah itu untuk keuntunganmu atau untuk orang? Nah, ini motivasi. Ini motivasi. Ada banyak orang melayani, beritakan firman, bahkan di medsos, di YouTube sekalipun, tapi sesungguhnya bukan demi kepentingan orang lain, tapi demi kepentingan diri. Maka begitu apa yang diharapkan bagi keuntungan diri tidak didapatkan, dia berhenti. Dia hanya mau melakukan kalau itu mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Yesus tidak seperti itu. Dia melakukan mujizat-mujizatnya, pertolongan-pertolongannya demi orang-orang itu dan bukan demi dia. Itulah sebabnya ketika dia harus melakukan itu di halayak ramai seperti di rumah ibadah, dia lakukan. Tapi begitu kebutuhan itu datang, harus dilakukan di pondok yang kecil, yang besar kemungkinan tidak bisa dipublikasikan.
dia tetap mau melakukan itu. Seandainya Yesus punya motivasi yang salah, melakukan semua itu demi popularitas, demi keuntungan bagi diri sendiri, pasti dia menolak melakukannya di tempat seperti pondok kecil Simon Petrus. Prinsip duniawi dalam hal itu harus seperti pikirannya saudara-saudara Yesus yang tidak percaya pada Yesus. Maksudnya apa? Saudara-saudara Yesus tidak percaya pada Yesus, lalu melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka ngomong pada Yesus dengan sedikit nada sindiran. Yohanes 7 ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kalau lu mau diakui, tampakkan diri pada dunia. Tidak ada orang yang berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Terjemahan Indonesia sehari-harinya bilang begini, tidak ada orang yang menyembunyikan apa yang ia lakukan. Kalau ia ingin menjadi terkenal, kalau engkau melakukan hal-hal seperti itu, seluruh dunia akan tahu. Jadi kalau kau mau terkenal, kau mau popularitasmu naik, lakukan itu di tempat umum. Ada banyak orang hanya mau melakukan kebaikan-kebaikan atau pelayanan-pelayanan kalau itu bisa dipublikasikan, kalau itu bisa menaikkan popularitasnya. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, biarlah kita punya motivasi yang benar di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik kita ataupun pelayanan kita kepada orang lain. Kalau yang kita lakukan toh pada akhirnya terpublikasi juga, ya nggak apa-apa juga. Sepanjang motivasi kita tidaklah demikian. Ya, kita belajar dari Yesus di dalam hal ini. William Barclay bilang begini, pada waktu itu tidak ada banyak orang di situ. Tak ada orang yang melihat, kagum dan keheranan. Di situ hanya ada sebuah pondok kecil dengan seorang wanita yang sedang bergulat dengan demamnya. Dan disitulah Yesus menyatakan kuasanya. Tidak ada orang atau keadaan yang dianggapnya rendah. Yesus tidak memerlukan pujian orang lain untuk menunjukkan kebesarannya. Kuasa pertolongan Yesus selalu tersedia bagi siapapun, baik di tempat umum maupun di tempat sederhana dan terpencil. Karena itu di khotbah Yesus di bukit, Yesus pernah katakan, Matius 6 ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah ibadah, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Coba saudara mundur ke awal tadi, Matius 6 ayat 2. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Apa itu mencanangkan? Canang. Ya, mungkin itu istilah yang tidak terlalu familiar dengan kita ya. Kata mencanangkan ini kata Yunani adalah salpiso, yang itu berarti sangkakala atau nafiri atau trompet. Makanya dalam versi King James, ya, do not sound a trumpet before thee. Ada kata trumpet. Matius 6 ayat 2, terjemahan ayat T. Jangan membunyikan trompet di hadapanmu. Karena itu ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet di hadapanmu. Dalam Alkitab Sclaber, pada waktu engkau memberi sedekah, jangan hal-hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri. Mau sumbang orang sakit, satu kota dengar, pala hanya kasih 50.000. Iya, ada orang seperti itu. Maksudnya jangan kalau mau bantu orang, jangan kamu kasih pengumuman semua orang seperti orang bunyikan trompet. Coba perhatikan kata-kata Ray Fowler ini.
Ketika Yesus mengatakan mereka mengumumkannya dengan trompet, dia menggunakan humor di sini untuk menegaskannya. Orang terkadang bertanya, apakah Tuhan kita memiliki selera humor? Dan saya selalu menjawab, tentu saja. Dia menjadikan Anda dan saya, bukan? Maksudnya, dia jadikan kamu. Kalau kamu bisa punya selera humor, kenapa dia tidak bisa? Dia yang menciptakan Anda. Ya. Nah, Yesus menggunakan humor di sini untuk menunjukkan kekonyolan, kemunafikan mereka. Dapatkah Anda membayangkan seseorang yang memiliki sekelompok pemain trompet yang meledakkan keriuhan saat mereka bersiap-siap untuk memberi? Trompet dimainkan dengan keras. Semua orang melihat. Dan di sana Anda menjatuhkan uang ke kotak pemberian. Semua orang bertepuk tangan dan Anda menjawab, terima kasih, terima kasih. Itu tidak seberapa, terima kasih. Tapi trompet sudah bunyi. Berapa banyak orang seperti itu? Kenapa harus pakai trompet? Karena kalau bantu tetangga tidak pakai trompet, satu kampung tidak tahu. Padahal itu penting untuk pilkada. Ya kan? Itu penting untuk pemilihan. Maka perbuatan baik yang dilakukan harus dibunyikan dengan trompet. Mungkin sekarang tidak pakai trompet, tapi pakai YouTube, pakai Facebook. Saya tidak berkata bahwa semua yang menaruhnya di YouTube atau Facebook atau medsos itu pasti punya motivasi yang salah. Tapi banyak orang dengan motivasi yang salah memang mempublikasikan perbuatan baik mereka untuk mencari keuntungan-keuntungan tersendiri dari hal itu. Kenapa Yesus kritik ini? Karena Yesus tahu bahwa pada waktu itu banyak orang bikin perbuatan baik itu untuk cari simpati, cari kemasyhuran dan ketakjuban orang. Seperti kata Barclay, terlalu sering orang memberi sedekah dengan cara yang sangat menyolok, sehingga semua orang melihatnya. Hal itu dilakukannya bukan dengan tidak sengaja, melainkan justru dengan sengaja. Dia bahkan memberi lebih dengan maksud utama agar dirinya mendapat pujian dan bukan agar orang lain memperoleh bantuan. Di dalam ibadah-ibadah sinagog pun hal itu sering terjadi. Di dalam ibadah seperti itu selalu ada persembahan yang dikumpulkan bagi para miskin. Dalam kesempatan seperti itu ada saja orang-orang yang dengan sengaja secara demonstratif atau pamer memberikan persembahannya agar banyak orang mengetahui jumlah yang diberikannya. Selanjutnya, di Timur Tengah kuno terdapat juga kebiasaan khususnya pada musim kemarau di mana banyak orang membeli air untuk minum. Dalam musim seperti itu banyak orang yang ingin memberi sedekah berupa air minum. Namun tidak sedikit juga orang memanfaatkan kesempatan itu mencari pujian dan keuntungan bagi diri sendiri. Ada yang dengan bangga membeli air dalam jumlah cukup banyak, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang yang kehausan di tengah pasar sambil mengucap, kiranya namaku engkau sebut dan kiranya aku mendapat berkat karena aku telah memberi engkau minum tanpa bayar. Hal-hal seperti itulah yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mau melakukan kebaikan bahkan tanpa publikasi sekalipun, bahkan tanpa mendatangkan kekaguman yang terlalu berlebihan seperti kalau dia lakukan pada khalayak ramai. Maka belajar dari Tuhan Yesus. Kiranya setiap perbuatan baik kita, setiap pertolongan yang kita berikan pada orang, setiap amal saleh kita yang berkaitan dengan orang lain, tetap harus dilakukan entah diketahui orang atau tidak diketahui orang. Karena kita melakukannya demi orang dan bukan demi diri sendiri. Di dalam ayat 3 dan 4 Yesus melanjutkan Matius 6 tadi. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini suatu semacam pepatah. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Harus berikan dengan tersembunyi. Apa maksudnya? Dalam buku renungan Our Daily Bread 31 Maret 2021 diberikan keterangan begini. Yesus tidak mengatakan bahwa semua pemberian kita harus rahasia.
Tapi dia mengingatkan kita untuk memeriksa motivasi kita ketika kita memberi. Motivasinya yang paling penting. Itu disebut sebagai, dalam Our Daily Bread ini, itu renungannya berjudul Secret Giver, pemberi secara rahasia. Saya dulu punya seorang teman berdoa, teman persekutuan, disebut teman walaupun usianya beda jauh. Namanya Bapak Cornelis. Pelayanan bersama, doa bersama, puasa bersama, Bapak Cornelis. Lalu waktu saya belum sekolah teologi, sampai akhirnya saya pergi sekolah teologi. Setelah sekolah teologi di Malang, saya pulang libur beberapa kali. Waktu pulang libur sempat ketemu dengan Bapak Cornelius yang sakit. Bapak Cornelius berkata bahwa, Esra, rasanya umur saya tidak panjang lagi. Mungkin akan segera meninggal. Tapi saya punya satu cita-cita harapan. Supaya anak saya bisa jadi pendeta. Bisa tidak Esra mewujudkan mimpi ini, bikin dia jadi pendeta? Baik Bapak, kalau Tuhan berkehendak. Lalu akhirnya meninggallah Bapak Cornelis. Nah, karena ada janji seperti itu, maka saya memanggil anak dari Bapak Cornelis ini untuk bercakap-cakap, mencari tahu benarkah Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan atau tidak. Dalam percakapan itu akhirnya dia juga mau menjadi hamba Tuhan. Saat itu dia sedang bekerja di tempat mebel. Lalu saya pesan pada dia, kalau kamu betul-betul mau jadi hamba Tuhan, sekarang sedang kerja, kerjalah terus sambil menabung. Tahun depan saya datang, saya bawa kamu. Ya, minimal kamu sudah punya tabungan. Karena waktu itu jarang orang naik pesawat. Transportasi paling tenar waktu itu adalah Dobon Solo, kapal laut. Maka tahun berikutnya saya pulang, saya panggil dia, tanya, berapa tabunganmu? Dia bilang, tidak ada. Waduh, bagaimana disuruh kamu tabung 1 tahun? Tidak ada. Tapi akhirnya kami ada persekutuan pemuda Pelangi Kasih. Kita kumpul duit bersama. Masing-masing sumbang sampai cukup untuk membeli tiket berangkat. Hanya tiket berangkat. Dan uang sekolah tidak ada. Tidak ada juga yang tahu. Tapi saya meyakinkan dia bahwa kalau benar Tuhan yang panggil, dia pasti mencukupkan ya. Akhirnya bermodalkan uang dari persekutuan itu beli tiket dan kami berdua naik kapal. Dan begitu turun di pelabuhan Tanjung Perak, berapa duitmu? 0. Ya, saya bawa dia ke Malang, keluarkan duit sendiri untuk registrasi pendaftaran. Selesai diterima sebagai resmi, sebagai mahasiswa sekolah teologi, saya panggil dia, lalu saya kasih tahu, ini tidak ada jaminan apa-apa dari siapapun. Dan disinilah kamu belajar beriman bagaimana Tuhan memelihara kamu. Karena itulah, maka tidak ada dukungan keuangan dari pihak manapun. Bahkan untuk beli sabun. Maka untuk pakai sabun, kami pakai berdua. Sabun cuci berdua. Tapi karena saya yang biasa beli sabun, maka dia yang biasa mencuci. Jadi dia mencuci sekalian dengan punya saya. Mencuci. Ya. Lolos, naik tingkat 1, tingkat 2. Ya kayaknya aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Nah, sekolah kami biasanya setelah hari Jumat habis makan semua turun pelayanan, kosong sekolahnya, kampusnya kosong, asramanya kosong. Maka biasa disewa oleh
gereja-gereja atau kelompok-kelompok Kristen bikin retret akhir minggu. Maka kelompok retret masuk hari Jumat sore, hari Minggu sore pulang. Baru mahasiswa kembali masuk. Dia tahu bahwa biasanya kalau ada camp seperti itu, banyak orang datang camp setelah pulang, itu tidak membawa bekas-bekas sabun mandi, ditinggalkan saja. Kalau ada camp, dia pulang secepat mungkin dari tempat pelayanan, menjalani dari kamar mandi 1 ke kamar mandi 20, mengumpulkan potongan-potongan sabun mandi yang tersisa dan dipakai untuk mandi berbulan-bulan lamanya. Tagihan, tahu-tahu sekolah mengajukan tagihan, uang sekolah, apalah uang pembangunan segala macam sekian juta. Kita dua bicara, mati sudah kita. Sekarang mau bagaimana? Ya, tidak tahu mau dapat duit dari mana. Saya panggil dia. Sekolah bahkan kasih deadline. Apabila sampai tanggal sekian tidak bayar, saudara dipersilahkan meninggalkan asrama dan kampus. Kita dua berdoa tiap pagi, berdoa Tuhan kirim pertolongan. Ya, dan sampai hari H tidak ada pertolongan datang. Dan dia harus angkat kaki dari kampus. Sudah siap koper semua, dia pergi. Kakak, saya pamit. Mungkin Tuhan izinkan saya hanya sampai sini saja. Ya, saya juga mau bilang apa? Selamat jalan adik. Dan dia betul-betul keluar dari kampus. Entah dia pergi di mana, tempat pelayanan mana, tapi beberapa saat kemudian dia dipanggil karena ada sponsor yang membayar itu. Maka dia kembali lagi ke kampus. Waktu saya lihat dia, saya bilang, selamat datang adik. Ya. Dan terus berlanjut sampai akhirnya dengan kondisi sekarat seperti itu. Tapi berhasil bikin skripsi juga. Tapi sebelum wisuda, lagi-lagi surat datang dari kampus. Tunggakan sekian juta, biaya skripsi sekian juta, biaya wisuda sekian juta. Jikalau tidak bisa wisuda. Lihat jumlah terlalu besar. Saya pun tak mampu bikin apa-apa. Ya, seperti sebelumnya dia mengatakan bahwa ya kalau memang Tuhan bilang saya belajar saja tidak wisuda, ya sudah. Ya. Tapi menjelang beberapa hari kemudian informasinya datang, semua lunas. Saya bilang kepada dia, siapa yang bayar ini? Coba tanya ke bendahara sekolah. Begitu ditanya ke bendahara sekolah tidak mau memberitahu. Tapi saya bilang, ini penting. Karena bagaimanapun juga orang ini telah menolong. Maka habis ini wisuda sudah tidak tahu kemana. Minimal ada kesempatan terakhir minta terima kasih. Bendahara bilang, kalau begitu tolong kasih waktu saya tanya dulu kepada orang yang bayar itu. Dan ditanya. Lalu orang itu menjawab, kamu tidak perlu tahu saya siapa. Satu hal yang pasti, waktu kamu wisuda nanti, di antara deretan orang-orang yang pegang tanganmu mengucapkan selamat, saya ada di dalamnya. Dan wisuda pun terjadi, begitu banyak orang bersalaman. Salah satu di antaranya adalah orang yang bayar itu. Tapi sampai hari ini tidak diketahui siapa orangnya. Dia sudah selesai, sekarang melayani di gereja yang ada di bawah Pasar Kuanino dulu. Di gunung situ, sekarang ada melayani di situ. Itu anak Pak Cornelius yang saya bawa, sekarang sedang melayani di situ. Tapi sampai hari ini tidak tahu siapa malaikat di balik semua itu. Itulah secret giver. Melakukan kebaikan tanpa harus mempublikasikannya.
dari our daily bread. Dia bilang begini, ketika kita menyadari semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, kita bisa menjadi pemberi rahasia, secret giver, yang tidak perlu menepuk dada kita sendiri untuk mendapatkan kekaguman orang lain. Pemberi kita yang maha tahu dari semua hal yang baik, senang dengan kemurahan hati yang tulus dari umatnya. Karena itulah, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, berbuat kebaikan pada orang lain dengan motivasi yang benar, tanpa peduli masalah kekaguman atau popularitas atau ketakjuban pada kita. Lakukan kebaikan bukan untuk diri, tapi untuk orang yang kamu tolong. Kita belum selesai pembahasan kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga dalam khotbah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini.